Selamat pagi, sahabat Petra yang berbahagia. Berjumpa kembali dalam program Sapaan Pagi bersama saya, Pendeta Abiheni Hartiningsih dari GKJ Samirono Baru. Sahabat Petra, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan terima kasih untuk anugerah yang berupa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Dan sebelum kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami mau mendengarkan firman-Mu yang merupakan pelita dan suluh langkah hidup kami. Maka Tuhan, berbicaralah kepada kami, sampaikanlah kehendak-Mu kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Sahabat Petra yang berbahagia, tema kita hari ini adalah kebenaran dan keadilan Tuhan Allah. Bacaan terambil dari kitab Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Sahabat Petra yang berbahagia, tidak ada seorang pun yang suka atau mau dicurangi. Dan lazimnya juga orang juga tidak mau berbuat curang kepada orang lain. Karena kalau dia berlaku curang, itu berarti dia berlaku tidak adil pada orang lain, termasuk dalam hidupnya sendiri. Setiap orang ingin mendapatkan keadilan sebagaimana semestinya. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar sebuah kisah yang diungkapkan oleh Ade Armando, dosen UI, yang mengangkat kisah tentang keluhan orang Kristen terhadap biaya iuran sebuah makam. Sebetulnya dia bisa membayar uang itu, tetapi yang menjadi pertanyaan bagi orang itu adalah kenapa sebagai orang Kristen, kaum minoritas, dia harus membayar lebih banyak berlipat-lipat ketimbang yang lain. Sahabat Petra yang berbahagia, kisah-kisah itu sering kita dengar dalam kehidupan kita. Bagaimana ketidakadilan dirasakan oleh kaum minoritas, baik itu terkait dengan pekerjaan, makam, tempat ibadah, ataupun yang lain. Hal yang lain juga sering dikeluhkan oleh orang-orang kecil yang sering merasa bahwa hukum yang berlaku di Indonesia ini kadang-kadang dia tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semakin dia tidak memiliki apa-apa, semakin banyak dia merasakan ketidakadilan dan tidak mendapatkan keadilan dalam hidupnya. Hal yang memang sangat memprihatinkan adalah tentang sering munculnya ketidakadilan, baik dalam kehidupan menjalankan keagamaan, dalam hal budaya, sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sahabat Petra yang berbahagia, meskipun ketidakadilan kadang terjadi dalam kehidupan kita, atau bahkan sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen lalu bertindak hal yang sama kepada orang lain? Juga berlaku tidak adil, tidak benar, dan curang kepada orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita diingatkan bagaimana kita bersikap semestinya dalam kehidupan ini sebagai garam dan terang dunia.
Kitab Ulangan pasal 32 mengisahkan dan menceritakan apa yang dialami oleh Musa tentang siapakah Allah itu. Allah yang disebut dengan istilah gunung batu, yang besar, kuat, dan kokoh. Bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan keadilan dan juga kebenaran. Keadilan merupakan sifat Allah. Adil itu artinya sesuai dengan standar kebenaran yang ada dan hukum yang berlaku. Adil itu sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang sudah disepakati bersama tanpa pengecualian. Allah berlaku adil sesuai dengan kebenaran yang seharusnya ada di dalamnya. Bahkan disebutkan keadilan Allah itu sempurna. Tidak ada cacat dan celah. Artinya, semua yang dirancang, semua yang dipikirkan, semua yang dikerjakan oleh Allah berada dalam koridor keadilan itu sendiri. Ketika kita bicara tentang keadilan, maka di dalamnya termuat juga kebenaran. Orang yang berlaku adil adalah orang yang telah melakukan kebenaran itu. Allah tidak pernah curang. Allah berlaku adil kepada setiap orang sesuai dengan kemurahan hatinya. Allah senantiasa berlaku benar sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya dan dinyatakannya kepada umat Tuhan. Oleh sebab itu, kita boleh melihat bahwa wujud keadilan dari Allah adalah ketika Allah mencintai kebenaran di dalamnya. Sahabat Petra yang berbahagia, keadilan dan kebenaran bukan sesuatu yang bisa datang begitu saja dalam hidup kita. Keadilan dan kebenaran perlu kita upayakan dan usahakan dalam kehidupan kita. Anak-anak orang percaya, orang-orang Kristen diharapkan terus berjuang, hidup benar dan adil, dengan tidak melakukan kecurangan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Ada banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan sudah banyak contoh-contoh yang kita tangkap dan kita rasakan. Dari pengalaman itu, justru ini lahan bagi kita untuk menunjukkan jati diri orang Kristen dan pengajaran Kristus. Marilah kita berlaku dan mengupayakan keadilan dan kebenaran dalam hidup ini. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang berbahagia, firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama meneruskannya di dalam pekerjaan kita, di mana firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah beserta dengan kita semua. Amin.